Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM S1092019210029, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan materi mikrobiologi industri. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari mikrobiologi. Mikrobiologi ini terbagi menjadi dua kata, yaitu mikro dan biologi. Mikro itu artinya kecil, yaitu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi. Kemudian kita masuk pada mikrobiologi industri. Yang pertama, mikrobiologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari makhluk hidup berukuran kecil atau yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop yang digunakan untuk industri. Kemudian industri itu memproduksi bahan-bahan pangan, obat-obatan, bahan setengah jadi, adiktif, pewarna, plastik dalam skala besar atau kecil. Kemudian mikrobiologi mencakup bakteri, fungi atau jamur, alga, protozoa, archaea, dan virus. Kita masuk pada definisi mikrobiologi industri. Jadi mikrobiologi industri itu merupakan salah satu cabang mikrobiologi yang mengkaji pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk. Yang pertama, bahan yang dapat dikonsumsi langsung atau bahan pangan. Yang kedua, bahan setengah jadi yang harus dicampurkan dengan bahan lainnya agar dapat dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, bahan obat-obatan seperti vaksin, antibiotik, vitamin, pewarna makanan, penyedap makanan, enzim, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, bahan kimia seperti etanol, pewarna pakaian, pewarna cat, plastik biodegradable. Kemudian, kenapa menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi? Karena yang pertama, mikroorganisme itu merupakan makhluk hidup. Kemudian, mikroorganisme melakukan metabolisme. Selanjutnya, mikroorganisme itu memerlukan makanan atau substrat. Kemudian, hasil metabolisme adalah produk yang akan digunakan sebagai bahan-bahan yang diperlukan oleh manusia. Kemudian untuk contoh penggunaan mikroorganisme seperti 2(C6H10O5N tambah NH2O menghasilkan NC12H22O11. Amilum atau pati dengan bantuan enzim amilase, amilum dirubah menjadi maltosa melalui reaksi hidrolisis enzimatis. Kemudian C12H22O11 tambah H2O menghasilkan 2C6H12O6. Maltosa dengan bantuan enzim maltase dirubah menjadi glukosa. Kemudian C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah CO2. Glukosa dioksidasi menjadi alkohol. Kemudian enzim amilase, maltase, dan oksidase dapat dihasilkan oleh sel kamil atau ragi. Selanjutnya kita masuk dalam sejarah perkembangan mikroorganisme. Yang pertama, era Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek tahun 1635 sampai 1703. Orang pertama yang melihat bakteri adalah Anthony van Leeuwenhoek tahun 1632 sampai 1723. Seorang pembuat mikroskop amatir berkebangsaan Belanda. Pada tahun 1684, Van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop yang sangat kecil hasil karyanya sendiri untuk mengamati berbagai mikroorganisme dalam bahan alam. Kemudian yang kedua, Louis Pasteur dikenal luas karena berhasil menumbangkan teori generatio spontanae. Organisme hidup terjadi begitu saja. Percobaan Pasteur menggunakan kaldu yang dilestarikan dan labu leher angsa membuktikan tentang adanya mikroorganisme. Kemudian yang ketiga, era Robert Koch. Sejak abad ke-16 telah diketahui bahwa ada suatu agen penyebab penyakit yang dapat menularkan penyakit. Setelah penemuannya, dipercaya bahwa mikroorganisme adalah agen yang dimaksud, namun belum pernah ada bukti.
Robert Koch tahun 1842 sampai 1910, seorang dokter berkebangsaan Jerman, adalah orang pertama yang menemukan konsep hubungan antara penyakit menular dan mikroorganisme dengan menyertakan bukti eksperimental. Konsep yang dikemukakan oleh Koch dikenal sebagai postulat Koch dan kini menjadi standar emas penentuan penyakit menular. Selanjutnya, era mikrobiologi umum. Mikrobiologi umum merujuk pada aspek mikrobiologi non-medis. Dua raksasa dikenal pada era ini adalah Bergerin dan Winogradsky. Keduanya memulai aspek mikrobiologi lingkungan. Yang pertama, Martinus Bergerin dan teknik kultur pengkayaan. Martinus Bergerin 1851 sampai 1931 adalah profesor berkebangsaan Belanda yang berkontribusi besar terhadap teknik kultur pengkayaan. Pada teknik ini, mikroorganisme diisolasi dari alam dan ditumbuhkan di laboratorium dengan memanipulasi nutrisi dan kondisi inkubasinya. Dengan menggunakan teknik ini, Bergerin berhasil mengisolasi kultur murni berbagai mikroorganisme air dan tanah untuk pertama kalinya. Kemudian, Sergei Winogradsky dan konsep chemolitotrofi. Pekerjaan Sergei Winogradsky 1856 sampai 1953 asal Rusia mirip dengan yang dilakukan Bergerin. Namun, dia mendalami bakteri yang terlibat dalam siklus nitrogen dan siklus sulfur. Konsep chemolitotrofi yang dicetuskannya berkaitan dengan adanya hubungan antara oksidasi senyawa anorganik dengan konservasi energi dengan menggunakan teknik pengkayaan. Winogradsky berhasil mengisolasi bakteri pengikat nitrogen Clostridium pasterianum yang bersifat anaerob dan sebagai cikal bakal konsep fiksasi nitrogen. Kemudian lanjut ke mikrobiologi modern. Memasuki abad ke-20 mulai berkembang dua cabang mikrobiologi yang masih saling berhubungan. Mikrobiologi dasar atau basic dan mikrobiologi teraplikasi atau applied. Mikrobiologi dasar mengacu pada penemuan-penemuan baru di bidang ini. Sedangkan mikrobiologi teraplikasi mengacu pada aspek pemecahan masalah atau problem solving yang berhubungan dengan bidang ini. Sejak ditemukannya konsep tentang DNA, maka bidang mikrobiologi pun memasuki era molekuler. Keberhasilan sequencing DNA berhasil mengungkap hubungan filogenetik atau evolusi di antara berbagai jenis bakteri. Selanjutnya ada karakteristik industri mikrobiologi. Mikrobiologi sering dibagi menjadi subdisiplin ilmu seperti medical mikrobiologi, mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi pangan, dan industri mikrobiologi. Batas-batas antara subdivisi biasanya tidak jelas dan dibuat hanya untuk kenyamanan. Hambatan atau kerugian proses mikrobiologi adalah waktunya lambat, beberapa hari, konsentrasi produk rendah sehingga proses pemurnian memerlukan biaya tinggi. Produknya sensitif atau mudah rusak terhadap perubahan suhu atau tekanan atau kondisi lingkungan. Memerlukan pengendalian proses yang rumit karena berhubungan dengan makhluk hidup. Semua prosesnya berlangsung pada kondisi steril karena mudah terkontaminasi oleh mikroba lain. Selanjutnya ada syarat yang harus dipenuhi bagi proses mikrobiologi industri. Yang pertama mikroorganisme, yang kedua substrat atau bahan baku, yang ketiga fermentor, yang keempat alat-alat pemisahan, dan yang kelima kontrol kondisi. Kemudian karakteristik mikroorganisme industri. Nah, mikroorganisme yang akan digunakan untuk industri harus mempunyai karakteristik tertentu, yaitu yang pertama stabil. Mikroorganisme harus stabil, artinya apabila ditumbuhkan di dalam kondisi yang terkendali dapat menghasilkan suatu produk yang tetap sama. Stabilitas berhubungan dengan perubahan sifat genetik. Kemudian yang kedua produktivitas tinggi. Yang ketiga murni. Mikroorganisme yang bukan kultur murni akan menghasilkan produk campuran dan kemungkinan menghasilkan banyak produk samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, seharusnya mikroorganisme yang digunakan dalam industri harus kultur murni dari proses isolasi, aklimatisasi, dan stabilisasi. Kemudian
Yang keempat, tidak patogen karena dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia atau hewan. Kemudian yang kelima, unggul, ini produktivitas tinggi. Nah, kemudian substrat. Salah satu substrat atau bahan baku yang paling disukai oleh mikroorganisme adalah monosakarida. Kemudian lignoselulosa adalah bahan baku potensial untuk dijadikan substrat mikroorganisme untuk menghasilkan berbagai macam produk. Kemudian pada dasarnya mikroorganisme memerlukan nutrisi, sumber karbon, oksigen, nitrogen atau makronutrien, vitamin, faktor pertumbuhan atau mikronutrien, mineral seperti ion, natrium, kalsium, magnesium, nitrat dan lain-lain yang disebut trace material. Nah, kemudian nutrisi mikroorganisme. Yang pertama ada air, yang kedua sumber energi, yang ketiga karbon, yang keempat sumber nitrogen, yang kelima sumber belerang, yang keenam sumber fosfor, yang ketujuh sumber oksigen, yang kedelapan sumber aseptor elektron seperti O2, senyawa-senyawa organik, NO3-, NO2-, N2O, SO4-, CO2-, dan Fe+++. Dan yang kesembilan sumber mineral penting seperti kalium, kalsium, magnesium, natrium, sulfur, dan klorin. Sedangkan yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit adalah ferum, manganese, kobalt, tembaga atau copper, zinc, molybdenum, dan aluminium. Dan yang ke-10 faktor pertumbuhan atau growth factor seperti asam amino sebagai penyusun protein, basa purin dan pirimidin sebagai penyusun asam nukleat, dan vitamin sebagai gugus prostetis atau bagian aktif dari enzim. Nah, kemudian ini adalah gambar dari bioreaktor atau fermentor. Jadi fermentor itu merupakan tangki reaktor yang dilengkapi dengan pengendali. Fermentor juga harus steril dan pencampuran homogen. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.